Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat 3 Desember 2021 kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi panduan kita dalam memulai aktivitas kita hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Luar biasa Tuhan terus ada bersama dengan kami, dan firman Tuhan akan menjadi penuntun bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maliaki pasal 3 ayat 13-18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di depan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mulut orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Menjadi milik kesayangannya. Sebagai makhluk yang bersahabat, manusia tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi beberapa orang juga bersahabat dengan hewan peliharaan mereka. Hewan yang ganas sekalipun bisa ditaklukkan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, bahkan menjadi hewan peliharaan yang paling disayangi. Namun tidak ada jaminan bahwa hewan itu akan selalu bersikap baik kepada tuannya, sebab pada dasarnya naluri hewan berbeda dengan naluri manusia. Menjadi milik kesayangan merupakan sesuatu yang sangat berharga, sebab sang pemilik tentu akan memperlakukannya dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini, bangsa yang disebut sebagai milik kesayangan Allah menganggap bahwa menaati perintah Tuhan tidaklah berguna, sebab bagi mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya lebih baik dibandingkan kehidupan bangsa Israel yang terpuruk. Hal itulah yang membuat mereka mulai undur dari Tuhan dan menganggap ibadah kepada Tuhan adalah sia-sia. Dalam situasi tersebut, firman Tuhan melalui perantaraan Maliaki berbicara kepada mereka bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjadi milik kesayangannya pada hari yang telah Tuhan siapkan. Tuhan akan mengasihani dan menyayangi mereka. Pada saat itulah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai milik kesayangan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang setia dalam situasi apapun sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Hal itu memang berat, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi kehidupan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak, firman-Mu sangat memberikan penguatan bagi kami. Terlebih kami bersyukur, kami yang sungguh tidak layak ini dilayakkan Tuhan, terlebih ketika kami menjadi milik kesayangan Tuhan. Ini sangat luar biasa ya Bapa, sehingga mampukan kami benar-benar menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini, hidup yang berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga apapun situasi yang kami hadapi, kami tetap setia kepadamu ya Bapa, sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi perjalanan keluarga kasih kami, keluarga Bapak Didit Besaragi, keluarga Bapak Saul Pabendon,
keluarga Lapak Senapang CS, keluarga Petrus Peting CS, keluarga Bapak Martin Tandung, keluarga Bapak Andi Laksana Eka Putra Patiung. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan mengerniakan hikmat dan kebijaksanaan sehingga segenap keluarga kasih kami ini sungguh menjalani kehidupan mereka dalam rancangan dan kasih sayang Tuhan. Sebab menyerahkan seluruh perjalanan hidup seluruh jemaat sepanjang hari ini, Tuhan peliharakan agar semuanya berjalan dengan baik dan selalu sehat melaksanakan aktivitas mereka. Secara khusus hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan Persekutuan Wanita Gereja Toraja sekelasi 10 Jawa dalam rangka menyambut Natal dan merayakan ulang tahun PWGT. Maka hari ini akan diadakan lomba baca surat Madatu, dan kami bersyukur dari jemaat Sidoarjo akan mengikuti perlombaan ini. Kami berdoa bagi kekasih kami Ibu Margareta Bulo atau mamanya Goldi yang akan mewakili PWGT Jemaat Sidoarjo mengikuti lomba ini. Tuhan memberkati, lindungi dan sertai sehingga apa yang sudah dipersiapkan selama ini sungguh menjadi sukacita dan semangat bagi ibu kasih kami dalam mengikuti perlombaan ini. Dan tentu semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga yang patut menjadi doa kami bersama adalah namanya Goldi membaca firman Tuhan ini dan akan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, dan terus berdoa bagi tim juri akan melakukan tugasnya juga dengan baik. Dan kami percaya bahwa dari awal sampai selesainya perlombaan ini Tuhanlah yang akan beserta sehingga berjalan dengan baik. Dan juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal, baik untuk jemaat sekolah minggu. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, memberkati sehingga diberikan kelancaran untuk pelaksanaannya nanti, bahkan rencana retret katekisasi, bahkan peneguhan CD, serta pemilihan majelis gereja yang sementara berlangsung. Tuhan berkati agar semua kegiatan-kegiatan ini dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dapat dilaksanakan dengan baik dan semuanya memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat iman bagi seluruh jemaat untuk semakin membuat hidup mereka setia dan taat kepada Tuhan. Bapa di sorga, berdoa bagi keluarga anggota jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka di dalam segala aktivitasnya. Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, jemaat Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.